Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kinerja ilmiah. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup biologi. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian terhadap gejala-gejala alam di sekitar, yang meliputi 3 bidang ilmu, yaitu ilmu fisika, kimia, dan biologi. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu biologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kajian tentang ilmu biologi ini sangatlah luas, mulai dari makhluk hidup yang kasat mata hingga makhluk hidup yang tidak kasat mata. Kajiannya pun tidak hanya sekedar menampilkan fisik makhluk hidup, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Mulai dari penampilan fisik, struktur tubuh, proses yang terjadi di dalam tubuh, dan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Pada zaman sekarang ini, biologi telah berkembang menjadi berbagai macam cabang yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu morfologi. Bidang yang dipelajari dalam morfologi adalah penampilan fisik makhluk hidup tersebut. Yang kedua, anatomi. Bidang yang dipelajari dalam anatomi adalah struktur tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, botani. Bidang yang dipelajari botani ini mempelajari tentang semua tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, zoologi. Mempelajari tentang seluruh hewan-hewan atau binatang. Yang kelima, mikrobiologi, yaitu mempelajari tentang seluruh mikroorganisme. Mikologi, yang keenam, mempelajari tentang jamur. Yang ketujuh, ekologi, mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedelapan, genetika, mempelajari tentang pewarisan sifat hidup makhluk hidup. Yang kesembilan, taksonomi, mempelajari tentang, seperti yang udah kita pelajari minggu lalu, klasifikasi atau penggolongan makhluk hidup. Yang kesepuluh, evolusi, mempelajari tentang perkembangan dan kekerabatan setiap makhluk hidup. Oke, lanjut. Kita masuk pada yang pertama, metode ilmiah. Seringkali dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam, berbagai fenomena alam dapat dijelaskan melalui suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode yang tersusun atas langkah-langkah yang sistematis yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan merumuskan masalah. Meliputi beberapa hal yang perlu diselidiki dan dipelajari untuk memperoleh jawaban. Dalam merumuskan masalah, kita perlu membuat daftar pertanyaannya tentang masalah apa yang akan kita selidiki. Daftar pertanyaannya biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan di mana. Contohnya, mengapa tanaman tumbuh ke arah sinar matahari? Nah, apakah bisa kamu menjawab? Kira-kira mengapa tanaman tumbuh ke arah matahari? Coba kira-kira kamu yang bisa menjawab, kamu jawab atau searching di Google. Saya rasa itu tahulah itu ya, kenapa tanaman itu pada dasarnya tumbuh ke arah sinar matahari. Oke, kita lanjut. B. Mengumpulkan data. Yaitu mengamati dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidiki. Contoh, tanaman dalam pot tumbuh ke arah jendela. Pengumpulan data mengenai tanaman dalam pot yang tumbuh ke arah jendela. C.
membuat hipotesis, yaitu membuat dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang diselidiki. Contohnya, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya. D. Melakukan eksperimen atau percobaan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah dibuat. Biasanya percobaan dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan yang baik dan benar. Contoh, 10 tanaman diberi perlakuan penyinaran di salah satu sisi tanaman tersebut. E. Menarik kesimpulan. Setelah dilakukan beberapa percobaan atau eksperimen, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh adanya cahaya. Oke, lanjut. Kali ini kita akan membahas sikap ilmiah. Untuk dapat menggunakan metode ilmiah yang baik, para ilmuwan harus memiliki beberapa sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap yang meliputi adanya A. Rasa ingin tahu, B. Kejujuran, C. Ketekunan, D. Ketelitian, E. Objektivitas, dan F. Keterbukaan. Untuk penjelasannya bisa kamu baca sambil mencatat ya nak. Dan yang terakhir, kali ini kita akan membahas tentang sifat metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki sifat-sifat A. Dapat diuji kembali kebenarannya, dan B. Kesimpulan tidak mutlak atau dapat berubah jika ditemukan bukti lain atas kebenaran yang baru. Oke, kali ini pelajarannya sampai di sini dulu. Saya harap semua tetap mencatat dan mengabsen nama beserta kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.